Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rekayasa perangkat lunak ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang model Agile Scrum metodologi. Sebelum kami menjelaskan atau mempresentasikan model Agile Scrum metodologi, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami atau anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Agung Maugi Pahendra, yakni selaku pemateri ketiga. Laude Reynal Ibrahim selaku pemateri pertama, dan Muhammad Fadil Safran Ragesa saya sendiri sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita masuk materi. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi pertama di sini adalah definisi agil. Metode agil merupakan salah satu jenis metode dalam pengembangan perangkat lunak. Biasanya sering disebut dengan SDLC atau Software Development Life Cycle. Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Agile Development sendiri merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek. Tujuan Agile. Yang pertama adalah High Value and Working Up System. Kedua, iteratif environmental evolutionary. Ketiga, cost control and value driven development. Keempat, high quality production. Kelima, flexible and risk management. 6, collaboration. Dan ketujuh, self-managing teams. Kita masuk pada manfaat. Manfaat metode Agile dapat dirasakan tidak hanya dari sisi developer, tetapi pada sisi klien, vendor, serta manajer. Klien dapat memberikan feedback kepada tim developer untuk menambahkan atau mengubah fitur dari aplikasi tersebut sebelum benar-benar dirilis. Manajer dapat mengontrol kerja dari setiap tim dengan lebih baik. Vendor dapat mengurangi pemborosan dan dapat difokuskan pada peningkatan efisiensi dan pengembangan fitur, dan developer sendiri dapat meningkatkan produktivitas tiap departemen, karena setiap tim dapat mengerjakan setiap tugas tanpa harus menunggu tim yang lain menyelesaikan tugasnya. Kita masuk pada materi inti, yaitu metode Scrum metodologi. Metode kerangka kerja Scrum adalah jenis baru dari metodologi agile yang diharapkan dapat meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, dan pengembangan perangkat lunak. Schwaber and Sutherland 2017, Scrum merupakan metode agile yang cukup populer, di mana produktivitas menjadi lebih tinggi. Prinsip kerja Scrum adalah bekerja secara iteratif dan bertahan hingga mencapai waktu yang telah ditentukan, sehingga produk perangkat lunak yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Metode Scrum dapat dalam pengembangan perangkat lunak terbagi menjadi beberapa bagian iteration, di mana setiap iteration disebut sebagai sprint. Demikian materi bagian 1 yang saya jelaskan. Kepada materi selanjutnya, saya silakan untuk menjelaskan materinya. Baik. Saya selaku pemateri kedua ingin melanjutkan apa yang sudah dibaca oleh pemateri pertama. Langsung saja. Tahap Scrum. 1. Sprint, sebuah fase pengembangan perangkat lunak yang memiliki batasan waktu maksimal 1 bulan dengan durasi yang konsisten sepanjang proses pengembangan produk. Sprint baru langsung dimulai ketika sprint sebelumnya selesai.
Sprint membuat dan terdiri dari sprint planning, daily scrum, sprint review, and sprint retrospective. Dalam kurung Ding Sawyer DKK 2012. 2. Sprint planning. Pekerjaan yang dilakukan di dalam sprint direncanakan pada sprint planning. Perencanaan ini dibuat secara kolaboratif oleh sebuah anggota tim Scrum. Sprint planning dibatasi maksimum 8 jam untuk sprint yang berdurasi 1 bulan. Lanjut, slide berikutnya. 3. Daily Scrum. Daily Scrum adalah kegiatan dengan batasan waktu maksimum selama 15 menit agar tim pengembang dapat mensinkronisasikan pekerjaan mereka dan membuat perencanaan untuk 24 jam ke depan. Hal ini dilakukan dengan meninjau pekerjaan semenjak tahapan Daily Scrum terakhir dan memperkirakan pekerjaan yang dapat dilakukan sebelum melakukan Daily Scrum berikutnya. 4. Sprint Review. Sprint Review diadakan di setiap akhir sprint untuk meninjau increment dan merubah produk backlog. Diperlukan. Pada saat sprint review, tim Scrum dan stakeholder berkolaborasi untuk membahas apa yang telah dikerjakan dalam sprint yang baru usai. Berdasarkan hasil tersebut dan semua perubahan produk backlog pada saat sprint, para hadirin berkolaborasi menentukan apa yang dapat dikerjakan di sprint berikutnya untuk mengoptimalisasi nilai produk. Pertemuan ini bersifat normal, bukan merupakan status meeting, dan presentasi dari increment diharapkan dapat mengumpulkan masukan dan menumbuhkan semangat kolaborasi. Next. Lima, sprint retrospektif. Sprint retrospektif adalah sebuah kesempatan bagi tim Scrum untuk meninjau dirinya sendiri dan membuat perencanaan mengenai peningkatan yang akan dilakukan di sprint berikutnya. Sprint retrospektif dilangsungkan oleh sprint review selesai dan sebelum sprint planning berikutnya. Ini adalah tahapan dengan batasan waktu 11 maksimum selama 3 jam untuk sprint yang berdurasi 1 bulan. Untuk sprint yang lebih pendek, batasan waktu biasanya lebih singkat. Scrum Master memastikan bahwa tahapan ini dilaksanakan dan setiap hadirin memahami tujuannya. Scrum Master mengedukasi tim Scrum untuk melaksanakannya dalam waktu yang telah ditentukan. Scrum Master berpartisipasi sebagai rekan yang bertanggung jawab terhadap setiap proses yang terjadi ketika Scrum berlangsung. Next. Baik, artefak Scrum. Yang pertama, produk backlog. Produk backlog adalah daftar terurut semua fitur yang telah diketahui saat ini yang harus ada di dalam produk. Produk backlog adalah satu-satunya daftar sumber kebutuhan untuk setiap perubahan yang terjadi di dalam produk. Salah satu cara mendapatkan produk backlog berasal dari user story yang telah dibuat sebelumnya. Product owner bertanggung jawab terhadap produk backlog, termasuk isinya, ketersediaannya, dan urutannya. Produk backlog sendiri merupakan sentral dari Scrum. 2.
Sprint backlog. Sprint backlog adalah sekumpulan item produk backlog yang telah dipilih untuk dikerjakan di sprint. Juga di dalamnya rencana untuk mengembangkan potongan tambahan produk dan merealisasikan sprint goal. Sprint backlog adalah perkiraan mengenai fungsionalitas apa yang akan tersedia di increment selanjutnya dan pekerjaan yang perlu dikerjakan untuk menghantarkan fungsionalitas tersebut sebagai potongan tambahan produk yang selesai. Next. Tiga, increment. Increment adalah gabungan dari semua item produk backlog yang diselesaikan pada sprint perjalanan dan nilai-nilai dari increment sprint sebelumnya. Pada akhir sprint, increment terbaru harus selesai, yang artinya berbeda dalam kondisi yang berfungsi penuh dan memenuhi definisi selesai yang dibuat oleh tim Scrum. Terlepas apakah produk owner akan merilis produknya, produk harus selalu berada dalam kondisi yang berfungsi penuh. 4. Definisi selesai. Ketika sebuah item produk backlog atau increment dikatakan selesai, setiap pihak harus mengerti dengan apa yang dimaksud dengan selesai, walaupun definisi ini berbeda-beda antar tim Scrum. Sesama anggota tim harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pekerjaan yang harus mereka selesaikan guna memastikan adanya transparansi. Ini adalah definisi selesai untuk tim Scrum dan ini slide next. Baik, pada slide ini saya berikan kepada pemateri ketiga. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tim Scrum. Dalam metodologi Scrum itu terdapat 3 tim. Yang pertama itu ada namanya Scrum Master. Nah, Scrum Master ini dia itu berfungsi sebagai fasilitator yang melayani tim, tetapi dia bukanlah seorang project manager. Dia itu memastikan pada metodologi Scrum itu dilakukan dengan baik, mengenai tim, dan memastikan mereka tidak terlalu berkomitmen dengan yang dikerjakan, karena perubahan yang dapat terjadi di setiap sprintnya. Kemudian yang kedua itu ada namanya product owner. Di sini dia itu sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan pengembangan produk dan hasil kerja sama tim pengembang. Biasanya adalah representasi dari konsumen. Product owner ini adalah satu-satunya yang bertanggung jawab dalam mengelola product backlog. Next. Kemudian yang ketiga ada namanya tim pengembang. Ini adalah kelompok orang yang bertanggung jawab untuk menghasilkan produk perangkat lunak. Di sini dia membentuk dan didukung oleh organisasi untuk mengatur dan mengelola pekerjaan secara mandiri. Sinergi yang ada di dalam tim akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari tim pengembang secara keseluruhan. Contoh dari tim pengembang yaitu seperti sekumpulan back-end developer dan front-end developer, seperti itu. Next. Kemudian ada pilar Scrum atau prinsip dari metodologi Scrum. Yang pertama itu ada transparansi, yaitu semua variabel yang perlu diketahui dibuat transparansi agar semua orang yang peduli dengan pengembangan perangkat lunak dapat melihatnya. Transparansi mengharuskan aspek-aspek tersebut didefinisikan dengan standar yang sama,
sehingga semua orang yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang sedang ditinjau. Yang kedua, ada inspeksi. Semua variabel yang dibuat transparan tersebut ditinjau setiap waktunya. Peninjauan hendaknya tidak dilakukan terlampau sering karena dapat menyebabkan terhambatnya pekerjaan. Paling bermanfaat jika dilakukan secara rutin oleh peninjau yang kompeten pada saat pekerjaan berjalan. Next. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir ada namanya adaptasi, yaitu bila variabel yang ditinjau ternyata akan menyebabkan hasil akhir yang tidak sesuai dengan harapan, maka perencanaan awal harus diubah. Next. Nah, beginilah gambar atau alur kerja dari Scrum metodologi. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Yang pertama itu di sana ada dari product owner. Product owner nanti di sini dia menginput masukan-masukan dari klien, kemudian membuat product backlog. Nah, setelah membuat product backlog, maka diadakan event. Event yang pertama itu ada namanya sprint planning. Di mana di dalam sprint planning tadi itu membahas bagaimana kedepannya rencana-rencana apa yang akan dilakukan pada sprint berikutnya dan menghasilkan namanya sprint backlog. Nah, di sprint planning ini dilakukan oleh product owner, tim pengembang, dan scrum master. Kemudian menghasilkan namanya sprint backlog. Nah, sprint backlog itu adalah semacam wishlist atau daftar kerja apa-apa yang akan dikerja nantinya pada pengembang hari. Nah, di selama 30 hari tersebut, setiap harinya itu akan diadakan daily scrum yang dihadiri oleh tim pengembang dan scrum master yang membahas pada hari itu apa yang akan dikerjakan, fitur-fitur mana yang akan dikerjakan. Nah, setelah berjalan selama 30 hari, maka masuk lagi ke event berikutnya atau meeting berikutnya, yaitu sprint review. Di sini akan dihadiri oleh product owner, development team, scrum master, dan klien. Di sini akan membahas kinerja dari produk yang akan dihasilkan, termasuk masukan, kritikan, dan hasil dari sprint review ini adalah increment. Setelah itu, jika incrementnya disetujui oleh klien, maka dia akan menghasilkan produk software development. Jika incrementnya dia belum disetujui oleh klien, maka akan dilakukan lagi sprint ulangnya lagi, sprint yang kedua. Karena dia tidak disetujui oleh klien, maka masuk lagi ke event berikutnya, yaitu sprint retrospektif, di mana di dalam ini dihadiri oleh tim development dan scrum master. Di sini dia membahas tentang kinerja atau performa dari tim pengembang. Apa yang harus dilakukan supaya meningkatkan performa tim pengembang dalam menyelesaikan pengembangan software development. Kemudian diulang lagi, masuk lagi ke sprint planning, begitu terus sampai yang tadi di sprint review. Kalau incrementnya disetujui klien, maka dia berakhir sebagai produk software development. Saya kembalikan kepada moderator.
Itulah tadi presentasi atau penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.